Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastansiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa hatta yafi'a ila amrillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsiran daiman ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Maka insya Allah dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bangsa Indonesia saat ini masih diberikan berbagai limpahan nikmat dalam peringatan kemerdekaannya yang ke-77. Pada setiap momen hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kita selalu teringat peristiwa 77 tahun silam pada saat pembacaan teks proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1364 Hijriah. Sungguh kemerdekaan adalah nikmat yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negeri tercinta ini yang Indonesia. Sungguh tepat jika para pendiri bangsa ini mengabadikan rasa syukur rakyat Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Dengan nikmat kemerdekaan kita dapat beribadah, bekerja, belajar dan menjalani kehidupan yang amanah, yang aman, damai dan tentram. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita dapat menghirup udara kebebasan setiap hari. Dan dengan nikmat kemerdekaan kita menjalankan aktivitas keagamaan dengan khusyuk tanpa ada rasa khawatir dan rasa takut. Dengan nikmat kemerdekaan pula kita bisa bercengkrama dengan keluarga, istri dan anak tercinta. Dapatkah kita membayangkan betapa sulitnya hidup di sebuah negara yang dilanda peperangan? Hidup tidak akan pernah tentram, nyawa dan keluarga selalu terancam. Itulah mengapa kita harus benar-benar mensyukuri nikmat kemerdekaan ini. Setelah Indonesia merdeka, tugas kita saat ini adalah mengisi dan meneruskan perjuangan agar bangsa ini semakin berjaya. Salah satunya adalah menyiapkan pemuda tangguh sebagai generasi yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di Republik ini. Ketika berbicara mengenai tema mengisi kemerdekaan, tidak bisa tidak kita harus berbicara mengenai pemuda, karena merekalah yang akan menjadi generasi penerus bangsa beberapa tahun ke depan. Sebagaimana kita berbicara mengenai kejayaan Islam dan proses perjuangan merebut kemerdekaan, kita juga tidak bisa melupakan peran para pemuda. Rasulullah SAW memberi contoh bagaimana beliau memberi ruang kepada para pemuda Islam untuk menunjukkan kapasitas dan kemampuan mereka. Misalnya saat memilih Usamah bin Zaid, seorang anak muda berusia 18 tahun, menjadi panglima perang pasukan Islam ketika akan menghadapi Romawi di Syam.
Padahal saat itu banyak sekali prajurit yang lebih senior daripada dirinya, seperti Abu Bakar, Umar bin Khattab dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lainnya. Demikianlah peradaban Islam di masa awal dibangun, dengan peran para pemuda dengan berbagai potensi dan kelebihan mereka. Selain Usamah bin Zaid, banyak pemuda-pemuda lain seperti Tariq bin Ziyad yang kuat, Abdullah bin Mas'ud yang amanah, Abdullah bin Abbas yang berilmu, Zaid bin Sabit yang cerdas, Ali bin Abi Thalib yang perkasa, Muhammad Al-Fatih sang penakluk, dan tokoh pemuda muslim lainnya. Hadirin jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dari rekaman sejarah ini kita dapat belajar bahwa peran pemuda tidak boleh dipandang sebelah mata, karena perjalanan bangsa ini juga tidak terlepas dari perjuangan para pemuda. Seperti peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi tahun 1928 dan reformasi tahun 1998. Jika dahulu Islam dan bangsa ini pernah mencapai masa kejayaannya melalui sentuhan para pemuda, maka pada momen kemerdekaan ini adalah momen yang sangat tepat bagi pemuda muslim untuk tampil kembali dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Paling tidak ada 2 poin, ada 2 hal peran pemuda Islam dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pemuda harus semangat belajar dan berkarya. Saat ini aset terbesar negara Indonesia bukanlah sumber daya alamnya saja, tetapi faktor sumber daya manusia atau SDM-nya pun harus diperhatikan. Salah satunya adalah menyiapkan calon generasi bangsa yang bermutu dan berkualitas melalui pendidikan. Dalam pandangan Islam, kualitas pendidikan menjadi poin yang sangat penting, karena dengan pendidikan Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seseorang, baik masyarakat maupun bangsanya. Al-Qur'an dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Lalu yang kedua, pemuda muslim harus terlibat aktif dalam penegakan amar ma'ruf nahi munkar. Penegakan amar ma'ruf nahi munkar menjadi kewajiban setiap muslim, termasuk para pemuda muslim, sesuai dengan kemampuannya. Energi berlebih yang dimiliki para pemuda harus diarahkan kepada hal-hal yang positif dan memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Di antaranya adalah menjadi agen perubahan, agent of change di masyarakat, dengan selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jangan sampai sebaliknya justru pemuda menjadi agen perusak dan menyebabkan hancurnya bangsa, atau terus-menerus menjadi beban bagi kedua orang tua atau masyarakatnya karena terjerumus kepada kemaksiatan dan dosa. Kita semua sudah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik di dunia dengan memenuhi 3 syarat, yakni menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin jemaah sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini dengan bekerja, dengan berkarya sesuai dengan tugas dan kewajiban yang kita masing-masing. Marilah kita isi kemerdekaan ini dengan menyiapkan generasi muda yang cerdas, generasi muda yang penuh dengan harapan di masa depan. Di negeri tercinta Indonesia ini menjadi negara atau negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi firham wa anta khairur rahimin. Sallallahu Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqrarum bi rububiyyati wa irghaman liman jahada bihi wa kafara wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinni wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi tawaqibil qurar. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun
ittaqullaha fima amara wantahu amanaha anhu wahdar innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad khususan Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna wal muslimin wa hafadna wa iyyahum wa farijna wa iyyahum wa aslih bainana wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lana wal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah li wa lakum astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.